Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari, Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan satu fakta singkat bahwa sebagian besar kasus kebakaran rumah di Indonesia disebabkan oleh korsleting listrik. Hal ini yang mendorong kita untuk lebih memahami listrik secara aman dan bijak. Perkenalkan, nama saya Nur Kholiko Nugroho dengan NIM 26022 82691 dari Program Studi Industrial Engineering BINUS Online Learning. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan materi bertajuk Edukasi Keselamatan dan Keamanan Listrik sebagai bagian dari kegiatan Community Service BINUS Online Learning. Melalui edukasi ini, saya berharap Bapak dan Ibu dapat lebih memahami pentingnya penggunaan listrik secara aman dan bijak dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan kita bersama. Pada kegiatan edukasi ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan memahami manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengetahui potensi bahaya listrik yang dapat terjadi apabila digunakan tanpa memperhatikan keselamatan, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan ketenagalistrikan agar kita semua dapat mencegah kecelakaan maupun kebakaran akibat listrik di lingkungan rumah kita dan sekitar kita. Sebelum kita jauh membahas manfaat dan bahayanya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Listrik pertama kali dihasilkan dari pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLT gas, dan lain sebagainya. Dari pembangkit listrik tersebut, listrik kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi bertegangan yang sangat tinggi agar dapat dikirim ke berbagai wilayah secara efisien dengan kehilangan daya yang minimal. Selanjutnya, tegangan tinggi tersebut diturunkan secara bertahap melalui gardu induk dan trafo distribusi hingga mencapai tegangan yang aman, yaitu 220 volt, seperti yang Bapak Ibu gunakan di rumah sehari-hari. Melalui proses inilah listrik akhirnya dapat dimanfaatkan untuk penerangan, berbagai peralatan elektronik, dan kebutuhan lainnya. Listrik memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam kehidupan modern saat ini. Pertama, listrik digunakan untuk penerangan rumah dan jalan dan berbagai aktivitas sehingga dapat berjalan dengan nyaman dan aman, terutama pada malam hari. Yang kedua, listrik sangat membantu proses belajar dan bekerja, terutama dengan adanya komputer, laptop, dan koneksi internet, semua bergantung pada listrik. Ketiga, di bidang kesehatan, listrik mendukung pengoperasian berbagai macam alat medis untuk menyelamatkan nyawa di rumah sakit maupun di klinik. Yang keempat, listrik menjadi tulang punggung komunikasi, mulai dari telepon genggam, internet, hingga media digital yang kita gunakan sehari-hari. Dan yang kelima, listrik menggerakkan berbagai macam peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, kulkas, rice cooker, dan untuk aktivitas sehari-hari. Singkatnya adalah hampir seluruh aspek kehidupan modern kita sangat bergantung pada listrik. Namun di balik segudang manfaatnya tersebut, listrik juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh kita remehkan. Bahaya yang paling umum adalah sengatan listrik, yaitu ketika tubuh manusia secara tidak sengaja terkena aliran listrik. Hal ini dapat menyebabkan mulai dari rasa sakit ringan, luka bakar, hingga gangguan jantung yang dapat mengancam jiwa manusia. Selain itu, terdapat juga korsleting listrik atau hubungan arus pendek yang biasanya terjadi akibat kabel rusak atau instalasi yang tidak aman. Korsleting ini dapat memicu percikan api yang berbahaya. Kemudian bahaya berikutnya adalah kebakaran akibat instalasi listrik yang buruk. Misalnya kabel terkelupas, stop kontak yang berlebihan beban, atau instalasi yang tidak sesuai standar, dapat dengan mudah menjadi sumber kebakaran rumah. Selain itu, membahayakan manusia, listrik juga tidak stabil dapat merusak peralatan elektronik di rumah tangga. Dan yang paling perlu diwaspadai adalah risiko fatal, kecelakaan listrik yang tidak ditangani dengan benar menyebabkan cedera serius bahkan kematian.
Beberapa penyebab kecelakaan listrik pada umumnya adalah yang pertama, kabel terkelupas karena menyebabkan sengatan listrik maupun korsleting, terutama apabila tersentuh atau terkena air. Kemudian stop kontak bertumpuk, yaitu menancapkan terlalu banyak colokan pada satu sumber listrik sehingga menyebabkan panas berlebih. Hal ini dapat memicu kebakaran. Yang ketiga adalah menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Ketika tangan kita basah, air adalah penghantar listrik yang basah, yang baik, sehingga menyentuh air listrik dengan kondisi yang basah sangat menimbulkan risiko tersengat listrik. Yang keempat adalah instalasi listrik yang tidak standar. Misalnya pemasangan yang dilakukan tanpa keahlian yang memadai, kemudian hal ini berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kecelakaan listrik. Dan penyebab kelima adalah bermain di dekat jaringan listrik atau gardu listrik. Hal ini terutama pada anak-anak di mana jaringan tersebut memiliki risiko yang tinggi sehingga dapat mengancam nyawa dan jiwa manusia. Setelah kita mengetahui berbagai bahaya dan penyebab kecelakaan listrik, kini kita bahas cara menggunakan listrik secara aman dan bijak. Yang pertama adalah menggunakan listrik sesuai dengan standar. Pastikan Bapak Ibu menggunakan kabel, stop kontak, dan peralatan elektronik yang berkualitas dan sudah bersertifikasi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Peralatan yang berstandar akan mengurangi risiko korsleting dan sengatan listrik secara signifikan. Yang kedua adalah hindari penggunaan listrik secara berlebihan. Jangan terlalu banyak menumpuk colokan pada satu stop kontak. Kemudian gunakan stop kontak dengan daya sesuai kapasitasnya. Dan pastikan MCB atau sekring di rumah terpasang dengan kapasitas yang tepat dan sesuai kebutuhan rumah Bapak Ibu. Tips ketiga, gunakan listrik secara aman dan bijak. Jauhkan dari peralatan listrik, dari jangkauan air dan tempat yang lembab. Kemudian cabut steker atau peralatan yang tidak digunakan untuk menghindari risiko sekaligus menghemat listrik atau menghemat energi. Kemudian lakukan pemeriksaan instalasi secara berkala oleh teknisi yang berkompeten agar kondisi instalasi selalu aman dan baik. Ingat, penggunaan listrik yang bijak juga berarti menghemat energi. Dengan mematikan lampu dan peralatan tidak digunakan, kita menjaga keselamatan juga mengurangi tagihan listrik dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik. Anak-anak juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun belum tentu mengetahui bahaya listrik sepenuhnya. Karena itu, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi dan pengawasan dari anak-anak sehingga tetap aman. Yang perlu diajarkan kepada anak-anak adalah yang pertama, tidak memasukkan benda apapun ke dalam stop kontak. Tindakan ini menyebabkan sengatan listrik yang sangat berbahaya. Kemudian tidak boleh bermain layang-layang di dekat gardu induk atau gardu listrik. Misalnya bermain layang-layang atau bermain lainnya. Kemudian yang ketiga, orang tua perlu mendampingi serta mengawasi anak-anak saat menggunakan peralatan elektronik, terutama saat belajar menggunakan listrik, misalnya lampu, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah berhati-hati, kecelakaan mungkin saja tetap terjadi. Karena itu penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan listrik. Yang pertama adalah segera matikan sumber listrik, mulai dari steker ataupun mematikan MCB dan sumber listrik lainnya dari panel utama. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah sekalipun menyentuh korban secara langsung, karena tubuh korban masih teraliri listrik dan dapat menyebabkan orang yang menolongnya juga tersengat. Yang ketiga adalah apabila sumber aliran listrik tidak bisa dimatikan, gunakan benda non-konduktor seperti kayu, gagang sapu, kain, plastik tebal untuk memisahkan korban dengan sumber listrik. Jangan pernah menggunakan bahan logam seperti besi, kawat, atau lainnya. Kemudian langkah keempat, segera hubungi bantuan medis atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian yang kelima, apabila Bapak Ibu menemukan kabel listrik yang putus, tiang roboh, atau jaringan yang membahayakan,
Bapak temui di lingkungan sekitar, segera laporan ke PLN melalui kontak center PLN di nomor 123 atau dengan aplikasi PLN Mobile. Sebagai simpulan dari edukasi kita hari ini adalah listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, penggunaan listrik harus digunakan dan dilakukan dengan cara aman dan bijak, karena listrik juga memiliki potensi bahaya yang serius apabila tidak digunakan dengan benar. Dengan memahami manfaat, mengenali bahaya, dan menerapkan tips keselamatan yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat menggunakan listrik secara aman dan bertanggung jawab. Kesadaran terhadap keselamatan ketenaga adalah tanggung jawab kita bersama demi melindungi keselamatan diri kita, keluarga, dan lingkungan dari risiko kecelakaan dan kebakaran akibat listrik. Demikian edukasi dan materi edukasi keselamatan dan keamanan listrik yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh Bapak Ibu serta keluarga di rumah. Mari bersama-sama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang tercinta dengan menggunakan listrik secara aman, hemat, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.